dengan adanya perdagangan bebas adalah salah satu globalisasi dalam bidang ekonomi, maka akan menimbulkan dampak positif dan negatif dari suatu negara. Hal ini perlu adanya pertimbangan bagi pemerintah. Dampak perdagangan bebas itu ada dua, positif dan negatif. Dampak perdagangan bebas yang positif. Perdagangan bebas telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan kemajuan global selama beberapa dekade terakhir. Konsep perdagangan bebas menekankan pada penghapusan hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota yang memungkinkan barang dan jasa untuk bergerak bebas di antara negara-negara anggota. Satu, meningkatkan akses pasar. Perdagangan bebas membuka pintu bagi produsen dan eksportir untuk mengakses pasar internasional dengan lebih mudah. Dengan menghilangkan hambatan perdagangan seperti tarif impor yang tinggi, produk-produk dari suatu negara dapat menjadi lebih kompetitif di pasar global. Hal ini menciptakan peluang bagi produsen untuk meningkatkan penjualan dan memperluas dengan pasar mereka di luar batas negara asal. Di sisi konsumen, akses terhadap beragam produk dari berbagai negara memberikan lebih banyak pilihan dan harga yang lebih bersaing. 2. Stimulasi pertumbuhan ekonomi. Perdagangan bebas mendorong pertumbuhan ekonomi karena memberikan inisiatif bagi perusahaan untuk meningkatkan produksi dan efisiensi. Ketika produsen dihadapkan pada pasar yang lebih luas, mereka cenderung melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas produk untuk tetap bersaing. Dalam jangka panjang, hal ini mengarah pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. 3. Penyediaan lapangan kerja. Dengan memungkinkan akses pasar yang lebih luas, perdagangan bebas juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Dampak perdagangan bebas negatif. Meskipun perdagangan bebas memiliki banyak manfaat dan dianggap sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi global yang namun juga dihadapkan pada sejumlah kerugian dan tantangan. Implementasi perdagangan bebas yang tidak tepat atau tanpa pengaturan yang baik dapat menyebabkan dampak negatif pada beberapa aspek perekonomian dan masyarakat. 1. Dampak pada sektor industri dalam negeri. Perdagangan bebas dapat menempatkan sektor industri dalam negeri dalam tekanan kompetitif yang tinggi ketika pasar terbuka untuk produk yang impor yang lebih murah. Dan dari luar negeri, produsen dalam negeri mungkin kesulitan bersaing dengan harga tersebut. Akibatnya beberapa sektor industri dapat mengalami penurunan produksi, penutupan usaha atau pemangkasan tenaga kerja. Jika sektor kunci dalam ekonomi nasional terimbas, hal ini dapat berdampak pada stabilitas sosial dan keamanan ekonomi. 2. Persaingan tidak seimbang. Perdagangan bebas dapat menyebabkan persaingan yang tidak seimbang antara negara dengan tingkat pengembangan ekonomi yang berbeda dengan negara-negara yang lebih maju dan memiliki teknologi yang lebih tinggi, mungkin dapat memanfaatkan sumber daya dan tenaga kerja dari negara-negara yang kurang berkembang untuk memproduksi barang-barang biaya yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan ketergantungan ekonomi yang tidak sehat dan mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam dan pekerja dari negara-negara yang lebih lama. 3. Masalah ketimpangan ekonomi. Perdagangan bebas tidak selalu meratakan ketimpangan ekonomi di dalam negeri. Seringkali manfaatnya lebih dirasakan oleh sektor-sektor yang kuat dan mapan, sementara sektor-sektor yang lebih lemah atau wilayah-wilayah pedesaan yang tertinggal. Akibatnya kesenjangan antara kaya dan miskin bisa semakin membesar dan ketimpangan ekonomi dapat meningkat dalam masyarakat. Contoh perdagangan bebas. 1. APEC, Asia Pasifik Ekonomi Operasional. APEC adalah kerjasama ekonomi antara 21 negara di wilayah Pasifik. Yang kedua, CAFTA, Cina ASEAN Free Trade Area. Yang ketiga, EU Eropa Union. Yang keempat, MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang kelima, NAFTA, North American Free Trade Agreement.